Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Heti Rohayati, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Pandeglang, Banten. Video kali ini berisikan koneksi antar materi yang terdiri dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Di dalam refleksi diri pembelajaran modul 1.1, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan pematik yang diberikan. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya menganggap bahwa, pertama, guru adalah pusat dan sumber belajar sehingga mendominasi pembelajaran. Kedua, pembelajaran berorientasi pada beban materi yang harus diajarkan dan berfokus pada pencapaian batas angka ketuntasan belajar siswa atau kognitif semata. Ketiga, pengumpulan tugas oleh siswa menunjukkan keaktifan mereka dalam belajar. Keempat, saya percaya keunikan siswa dan potensinya hanya bisa disalurkan di kegiatan ekstrakurikuler saja. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Di dalam perubahan pemikiran, saya mengalami perubahan. Yang pertama adalah, guru bukanlah menjadi pusat dan sumber belajar utama di kelas. Kedua, guru seharusnya menuntun dan menjadi inspirasi bagi siswa. Yang ketiga, siswa menjadi pusat pembelajaran sehingga proses pembelajaran berpihak pada siswa. Di dalam perubahan perilaku saya adalah, saya menyiapkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada materi yang harus dituntaskan, tapi lebih memperhatikan kepada proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai kodrat anak, yaitu bermain sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa aktif dan interaktif di kelas. Berikutnya, saya juga memahami keunikan, kemampuan, dan potensi masing-masing siswa, yaitu menyiapkan pembelajaran yang akan bisa menggali dan mengembangkan potensi dan bakat siswa dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, saya juga menyiapkan pembelajaran yang juga berpusat pada budi pekertinya, sehingga mereka mampu menjadi siswa humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat, dan bahagia. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya, pertama, mengemas proses pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kedua, merancang proses pembelajaran yang aktif dan interaktif. Ketiga, menerapkan proses pembelajaran yang dapat menuntun dan menginspirasi siswa. Keempat, menerapkan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai kodrat siswa, sehingga siswa mampu menggali, mengembangkan, dan menggunakan potensi dan bakatnya dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, menerapkan proses pembelajaran tidak hanya melihat aspek kognitif pada siswa, tapi juga pembiasaan budi pekerti dalam setiap kegiatannya. Berikut ini adalah dokumentasi dari penerapan pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan, pembelajaran dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada siswa. Makna menuntun adalah memfasilitasi siswa untuk menebalkan garis samar-samar
agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru juga harus bisa menginspirasi siswa, sehingga siswa mampu berkolaborasi, kritis, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran perlu memperhatikan kemampuan, potensi, dan bakat, serta kebutuhan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran juga tidak hanya berpusat pada kemampuan intelektual siswa, tapi juga kemampuan spiritual dan sosial siswa melalui pembiasaan budi pekerti dalam setiap aktivitas, maka akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.